Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korirah Nur Aulia Munte dengan NPM 2108260007. Di sini saya mengumpulkan tugas presentasi mind mapping blok mechanism of infection. Jadi di sini saya membahas tentang inflamasi. Yang pertama itu dari definisinya terlebih dahulu. Definisi dari inflamasi sendiri itu peradangan atau inflamasi adalah respon biologis dari sistem imun yang dipicu oleh berbagai faktor seperti patogen, sel yang rusak, senyawa beracun, atau induksi atau iradiasi yang bertujuan untuk menghentikan dampak negatif bagi tubuh dan memicu proses penyembuhan. Nah, untuk jenis dari reaksi inflamasi sendiri, eh, jenis reaksi dari inflamasi itu kan ada 3 macam. Eh, ada 3 jenis reaksi inflamasi itu ada inflamasi akut, inflamasi kronik, dan inflamasi granulomatosa atau kerusakan jaringan atau jaringan parut atau granulomatosa. Nah, jadi karakteristiknya sendiri kalau dari onset inflamasi akut itu cepat, dia itu menit sampai ke jam. Inflamasi kronik itu lambat, dia itu bisa berhari. Granulomatosa itu dia lambat dan bisa dari berminggu-minggu atau berbulan. Nah, karakter infiltrat selulernya itu kalau akut itu neutrofil, kalau inflamasi kronik itu monosit atau makrofag, kalau granulomatosa itu makrofag, sel epiteloid, sel raksasa, multinuklear. Nah, untuk kerusakan jaringan atau fibrosis itu kalau yang akut itu mild dan severe, kalau kronik itu umumnya berat, kalau granulomatosa itu fibrosis. Nah, kalau tanda lokal atau sistemik, kalau inflamasi akut itu ada prominent, kalau kronik itu kurang menonjol, kalau granulomatosa itu kegagalan fungsi organ atau lokal sistemik. Kalau dari reaksi, kalau di akut itu terjadi penutupan luka oleh sistem pembekuan darah, trombus beredar dalam vaskular, neutrofil infiltrat memangsa debris, dan membunuh kuman, aktivasi makrofag dan limfosit. Kalau dari kronik itu terbentuk jaringan kolagen dari sel fibroblast, terbentuk jaringan parut. Kalau granulomatosa itu terbentuk jaringan granuloma oleh makrofag bersama sel epiteloid dan limfosit. Nah, untuk dari mekanisme terjadinya reaksi inflamasi itu nanti mikrobanya itu nyerang neutrofil tisu seperti yang sudah saya tampilkan, di mana nantinya eh, tubuh akan eh, sel-sel dalam tubuh itu eh, melawan si reaksi inflamasinya ini sehingga nanti ada mekanisme dari masuknya patogen hingga repair atau perbaikan dengan sendirinya. Nah, untuk mediator inflamasinya sendiri, mediator inflamasi itu merupakan zat yang memulai dan mengatur reaksi inflamasi. Mediator-mediator penting yang terlibat di dalam proses inflamasi akut diantaranya yaitu amina vasoaktif atau histamin, terus ada produk lipid itu prostaglandin dan leukotrien, terus ada sitokin termasuk kemokin dan produk aktivasi komplement. Yang mana di situ saya tampilkan tabel yaitu mediatornya misalkan histamin itu sumber si histaminnya itu dari sel mas, basofil dan platelet. Aksinya itu vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas vaskular dan aktivasi endotel. Terus prostaglandin itu sumbernya dari sel mas dan leukosit. Itu aksinya itu vasodilatasi, nyeri dan demam. Terus ada leukotrien itu berasal dari sel mas dan leukosit juga yang mana dia itu peningkatan permeabilitas vaskular, kemotaksis, adesi, dan aktivasi leukosit. Terus ada sitokin, itu TNF IL-1, IL-6, itu dia berasal dari makrofag, sel endotel, dan sel mas. Itu kalau aksi lokal itu aktivasi endotel, kalau aksi sistemik itu demam, shock, dan hipotensi.
Nah, terus ada platelet activating factor, yang mana itu, sumbernya berasal dari leukosit dan sel emas. Aksinya itu vasodilatasi meningkatkan permeabilitas vaskular, leukosit adhesion, kemotaksis, degranulasi, dan, oxidative burst. Nah, terus ada komplement, itu darah, eee, dia itu diproduksi di liver, terus, dia itu aksinya kemotaksis, leukosit, dan, vasodilatasi. Terus ada kinins, yang mana itu darah diproduksi di liver juga, dia itu peningkatan permeabilitas vaskular, kontraksi otot, dan nyeri. Nah, terus di sini ada manifestasi klinis dari inflamasi, yang mana itu nanti bengkak, tumor, yang mana nanti disebutnya itu tumor rubor, kalor, dolor, juga function lesa. Yang mana tumor itu bengkak, rubor itu merah, kalor itu panas, terus ada dolor itu nyeri, dan function lesa itu penurunan fungsi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari, mind mapping saya ini. Saya sudah menyertakan referensi di dalam, mind map-nya. eee Itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.